Kenapa Rizky? Kenapa itu? Jangan pukul. Kamu kenapa nih kak? Kamu main kekerasan saja. Pasti. Polisi dan dari TNI. Dalam hal ini Polres Fakfak dengan anggota Bainvolata dari Korem 182. Ya, jadi bermula dari kejadiannya pagi hari jam 8 lewat 15 kurang lebih. Jadi seorang tentara anggota Bainvolata Korem bernama Serda Gilbert itu datang ke Barak Bujangan Polres, yang mana di situ ada pria dan wanita. Nah, ini yang barak untuk polwannya ya, untuk polwan. Nah, itu sudah memang akrab dekat. Ya, seperti saudara ini berdua. Ya, sampai datang pagi-pagi pinjam motor ya, dan langsung dengan senang juga diberikan pinjaman motornya ya oleh seorang polwan bernama Bribda Eti. Nah, setelah itu dipakailah motor ini ya menuju ke dermaga. Ya. Sebelum jam istirahat makan siang sudah selesai peminjaman motor, kelihatannya sudah selesai. Bribda Gilbert kemudian dikembalikanlah motor itu kembali ya dari daerah dermaga menuju ke Barak Bujangan lagi Polres, dan bertemu dengan si pemilik motor ya atas nama Bribda Eti. Nah, kemudian terjadi perbincangan yang akhirnya Bribda Eti memutuskan untuk mengantar kembali Serda Gilbert ke Makorem. Di perjalanan, ya di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan Bribda siapa itu? Bribda kemudian Bribda Billy langsung menghampiri Bribda Eti dan Serda Gilbert ya, tanpa basa-basi langsung dipukul lah, dipukul belakangnya, kemudian 2 kali kena pukul. Kagetlah si Serda Gilbert ini. Jadi Bribda Billy itu tidak tahu ya, tidak tahu kalau Serda Gilbert ini tentara. Nah, itu ini yang kita dalami dan kita cek betul-betul di lapangan. Oh, tidak tahu. Kalau tahu ya nggak akan terjadi, apalagi kalau berpakaian dinas. Jadi tidak tahu dia pukul-pukul. Ya namanya mungkin anggota-anggota kan, kemudian laki-laki datang asing, ini siapa? Nah, begitu. Tapi nanti saya akan kupas belakangan analisa kita. Kemudian kaget ini Serda Gilbert. Dia bilang, kenapa nih? Ada apa nih? Pukul-pukul. Tidak usah. Kau hati-hati kau ya. Nah, gitu. Keluar kata-kata kau hati-hati kau. Artinya keluar ancaman. Tapi tidak diladeni oleh Serda Gilbert. Kemudian
setelah beberapa saat dalam waktu dekat, dia menghubungi rekannya di markas gitu, bahwa dia dipukul oleh oknum polisi ya. Kemudian lagi rekannya dalam waktu kira-kira 20 menit itu sudah bergerak begitu, sejumlah belasan orang mungkin ya, sejumlah belasan orang bergerak dengan menggunakan kendaraan dinas Hilux. Itu belasan orang bergerak. Nah, ternyata bergeraknya ini bukan untuk menyerbu ya, jadi untuk buat LP. Nah, jadi kan di doktrin kita itu, siapapun kamu, kalau dengan siapapun kamu bermasalah di luar ya, ini doktrin ya, yang saya selalu sampaikan ke seluruh anggota saya, prajurit saya, waktu saya di Kodim dan Intel, di mana-mana. Kamu pertama, kamu visum dulu. Nah, setelah visum kamu buat LP. Selesai urusan itu. Selesai urusan. Nanti dia mau bagaimana kita mainkan. Yang penting ada visum, ada LP, sudah. Tapi yang terpenting visum. Nah, ini bagus ya, dipimpin oleh seorang sersan kepala ya, bintara senior, menuju ke Polres, Mapolres, membuat laporan polisi gitu. Tapi ternyata tidak jadi, mereka mengurungkan niat ya, mengurungkan niat. Mungkin mereka berpikir bawa sekalian Serda Gilbertnya. Kita bagaimana membuat LP, Serda Gilbertnya aja tidak ada. Ya, akhirnya kembali dulu. Waktu mereka putar balik, ya, mau coba temui Gilbert di Makorem, bertemu dengan anggota Polres lainnya, itu sebanyak 3 orang. Nah, 3 orang ini akhirnya ya sudah dibawa sekalian ke Makorem, ya, dibawa ke Makorem saja, gitu. Atasannya, perwiranya dihubungi, gitu. Kemudian datanglah dalam waktu 1 jam kira-kira, perwiranya datang untuk menjemput, ya, dan tidak ada indikasi untuk menahan atau mempersulit, ya, tidak ada indikasi. Jadi dibiarkan dijemput. Bahkan setelah pergi ini, langsung Komandan Korem melaksanakan apel luar biasa, ya, artinya di alarm, ya, di alarm, kemudian pengecekan. Apel luar biasa itu tanpa terkecuali, mau yang sakit-sakit di rumah, ya, itu didatangi, dicek semua, ada tidak, ya, yang lagi sekolah dihubungi, posisi keberadaannya di mana, yang sedang cuti ditelepon juga. Itu yang namanya apel luar biasa. Nah, yang dinas-dinas dalam, yang di dapur, yang di bengkel, yang di gudang, semuanya apel, ya, dan lengkap. Nah, pada saat apel lengkap, diberikanlah pemahaman, ya, bahwa kita selesaikan secara damai, dan harus damai. Untuk itu, Danrem menyampaikan, besok kita akan datangi Mapolres, atau kita undang Mapolres untuk kita buat acara bersama, ya, makan bersama sambil kita di situ meyakinkan masing-masing bahwa permasalahan sudah selesai, dianggap selesai, dan itu sudah dilaksanakan hari ini tadi, ya, sudah dilaksanakan. Nah, mengapa kita kembali tadi, Bribda Billy memukul Serda Gilbert? Karena
Bribda Billy ini suka kepada Bribda Eti. Nah, itu sebenarnya ya hanya perkara itu saja. Dan perkara dua orang ini juga satu nggak merasa punya masalah, yang ini saja gitu, paham ya? Kalau ini sama-sama ini mungkin jadi ya. Nah, karena ini biasa dan ini sudah jalan nih berdua, jalan datang-datang pukul. Ya, jadi paham sendiri lah ya, gitu. Ini di jalan berdua, ini datang pukul ini. Kecuali kalau ini tidak jalan ya, nah ini mungkin agak ramai. Nah untungnya juga yang dipukul menerima, padahal 1 lawan 1 itu. Ya untung dia menerima, tidak baku hantam di tengah masyarakat, karena kan masyarakat yang melerai. Ya. Ya itulah untungnya kecepatan dari para pimpinan untuk cepat dan juga pengertian tinggi dari para anggota yang memiliki jiwa korsa namun tidak sempit. Yang bahaya kan kalau jiwa korsa sempit gitu, ini serbu sini balik lagi serbu. Dan puji Tuhan alhamdulillah itu tidak terjadi di wilayah kita Papua Barat ya, karena kita harus kompak. TNI Polri kompak, musuh segan. TNI Polri kompak, ya, musuh takut. Ya, jadi kita tidak mudah pecah-pecahkan ya, kita tidak mudah diadu. Buktinya apa? Ya, itu tadi tidak ada. Udah ada pemukulan kok. Hajar-hajar tidak ada kelanjutan. Itu karena kekompakan kita dan itu kita tetap jaga. Itu saja. Betul sekali. Intinya adalah soal asmara ya. Dan himbauan saya adalah ya, jangan pernah memainkan cemburu buta. Nah, itulah terjadi, oke? Jangan pernah cemburu buta. Jadi zaman kita kecil tuh lagu-lagu itu jangan itu kan. Cemburu buta, nah itu jangan. Nah, kemudian himbauan lagi ya, lain kali kita lebih cermat. Ya, kita lebih cermat melihat orang, ya, lebih cermat, kita pelajari dulu siapapun itu, apapun itu, ya. Ini namanya gegabah. Gegabah biasanya itu fatal. Nah, ini hampir fatal sebenarnya. Kalau bukan kecekatan kita dalam bertindak dan berpikir, kalau kita tidak punya pengertian yang lebih, ya, pengertian yang dalam, ini bahaya. Ya, jadi tapi begini, ya, terima kasih kepada masyarakat, kepada pers, ya, dan yang saya mungkin tidak sempat sebutkan atas dukungannya, ya, untuk kekompakan TNI Polri sehingga tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, karena di tempat-tempat lain ada saja. Pasem